Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Pramanajati. Di sini saya akan menganalisis teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Teknologi jaringan nirkabel dan outdoor. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Kedua, menganalisis faktor-faktor pemilihan teknologi jaringan nirkabel. Yang ketiga, mengetahui manfaat memilih teknologi jaringan nirkabel. Mengidentifikasi teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Satu, dalam ruangan atau indoor. Yang pertama ada Wi-Fi atau wireless fidelity. Wi-Fi adalah jaringan nirkabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT ke jaringan internet. Wi-Fi menggunakan serangkaian standar IEEE 802.11 seperti 802.11ac atau 802.11ax yang mengoperasikan frekuensi radio tertentu untuk mentransfer data secara nirkabel dalam jarak yang terbatas. Wi-Fi memberikan konektivitas internet yang cepat dan kualitas yang baik dalam area lokal seperti di rumah, kantor, atau tempat umum. Keuntungan dari Wi-Fi adalah yang pertama, kecepatan tinggi dan kualitas sinyal yang baik. Kedua, fleksibilitas dalam menghubungkan banyak perangkat secara bersamaan. Ketiga, cakupan area yang luas dengan penggunaan point akses multiplex. Keempat, kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT. Kerugian dari Wi-Fi, yang pertama, cakupan terbatas pada area lokal dan jarak yang terbatas. Kedua, rentan terhadap intervensi dari perangkat elektronik lain atau struktur bangunan. Yang ketiga, keamanan mungkin rentan terhadap serangan, terutama jika tidak diatur dengan baik. Yang kedua, ada Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang lebih pendek, biasanya dalam radius 10 meter. Ini digunakan untuk mentransfer data antara perangkat seperti smartphone, tablet, headphone, keyboard, dan perangkat IoT. Bluetooth ditemukan dalam berbagai versi, termasuk Bluetooth Low Energy atau BLE, yang dikembangkan untuk aplikasi Internet of Things atau IoT yang membutuhkan konsumsi daya rendah. Keuntungan dari Bluetooth, yang pertama, konsumsi daya rendah, cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Yang kedua, kemampuan menghubungkan perangkat secara nirkabel dalam jarak yang pendek. Ketiga, kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti headphone, speaker, keyboard, dan perangkat IoT. Kerugian dari Bluetooth adalah yang pertama, kecepatan transfer data lebih rendah dibandingkan dengan Wi-Fi. Kedua, jarak operasi terbatas, biasanya sekitar 10 meter. Ketiga, keterbatasan jumlah perangkat yang dapat terhubung secara bersamaan. Yang ketiga, ada Zigbee. Zigbee adalah teknologi jaringan nirkabel yang dirancang khusus untuk keperluan jaringan nirkabel berbasis sensor dan kontrol dalam aplikasi IoT. Zigbee menggunakan protokol yang hemat energi dan mengoperasikan frekuensi radio yang rendah, biasanya di daerah 2,4 GHz atau 900 MHz. Teknologi ini dapat mencakup jarak yang lebih jauh daripada Wi-Fi atau Bluetooth dan digunakan dalam lingkungan seperti rumah pintar, pemantauan lingkungan, atau pengendalian industri. Keuntungan dari Zigbee, yang pertama, konsumsi daya rendah yang ideal untuk perangkat IoT dengan baterai. Kedua, jarak operasi yang lebih jauh daripada Wi-Fi atau Bluetooth. Ketiga, topologi jaringan yang dapat diperluas, mendukung banyak perangkat dalam satu jaringan. Kerugian dari Zigbee, yang pertama, kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan Wi-Fi atau Bluetooth. Kedua, dukungan aplikasi terbatas, lebih cocok untuk jaringan sensor dan kontrol. Yang ketiga, ada infrastruktur yang kompleks dan konfigurasi yang rumit. Yang kedua, luar ruangan atau outdoor. Yang keempat, Wi-Fi outdoor. Wi-Fi yang sering digunakan di luar ruangan, terutama di area umum seperti taman kota, kampus, universitas, pusat perbelanjaan, luar ruangan, dan lain-lain. Point akses Wi-Fi outdoor dilengkapi dengan pelindungan cuaca dan dinding anti air untuk menjaga kinerja yang stabil di bawah kondisi cuaca eksternal. Keuntungan dari Wi-Fi outdoor, yang pertama, mobilitas. Yang kedua, kenyamanan dan bebas repot. Yang ketiga, biaya yang dikurangi. Kerugian dari Wi-Fi outdoor, yang pertama, kekurangan. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, hambatan dan gangguan. Yang kelima, satelit internet. Satelit internet adalah satelit yang biasanya digunakan di daerah terpencil atau tidak terjangkau oleh infrastruktur nirkabel lainnya.
layanan internet satelit dapat menjadi solusi. Ini melibatkan penggunaan satelit untuk menyediakan koneksi internet di seluruh dunia. Keuntungan dari satelit internet yang pertama, kecepatan tingkat pita lebar atau bandwidth. Yang kedua, hemat biaya dibandingkan dengan hotspot seluler. Yang ketiga, tersedia hampir di mana-mana. Kerugian dari satelit internet yang pertama, latensi tinggi. Kedua, rentan terhadap cuaca buruk. Ketiga, mahal. 6. Seluler 4G, 5G. Teknologi seluler seperti 4G dan 5G digunakan di luar ruangan untuk penyediaan layanan data seluler yang cepat dan dapat diandalkan. Ini digunakan dalam jaringan seluler yang mencakup perkotaan. Kalau keuntungan atau kelebihan dari seluler adalah yang pertama, tidak memiliki penundaan, yang kedua, koneksinya lebih luas. Kerugian dari seluler yang pertama, frekuensi keamanan, yang kedua, daya tembus yang minim. Menganalisis faktor-faktor pemilihan teknologi jaringan nirkabel. Yang pertama, cakupan area. Seberapa besar area luar ruangan yang perlu dicakup oleh jaringan nirkabel outdoor? Ini akan memengaruhi jumlah titik, akses atau jenis teknologi yang diperlukan. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur. Apakah ada infrastruktur yang sudah ada, seperti tiang atau menara, yang dapat digunakan untuk menempatkan perangkat nirkabel outdoor. Yang ketiga, cuaca dan kondisi lingkungan. Kondisi cuaca dan lingkungan luar ruangan, seperti hujan, salju, atau radiasi matahari dapat mempengaruhi pemilihan teknologi dan perangkat yang tahan cuaca. Yang keempat, jarak dan penghalang. Seberapa jauh jarak antara titik akses dan perangkat pengguna? Apakah ada penghalang fisik seperti bangunan atau pohon yang dapat menghambat sinyal? Yang kelima, kecepatan dan kinerja. Apakah Anda memerlukan koneksi nirkabel yang sangat cepat atau kecepatan yang cukup untuk tujuan tertentu seperti video surveillance atau aplikasi bisnis khusus? Yang keenam, kebutuhan IoT. Jika Anda merencanakan menghubungkan perangkat Internet of Things atau IoT, teknologi seperti LoRaWAN atau Zigbee mungkin lebih sesuai untuk jaringan luar ruangan. Yang ketujuh, biaya dan anggaran. Budget Anda untuk mempengaruhi pilihan teknologi nirkabel outdoor. Beberapa teknologi mungkin lebih mahal daripada yang lain. Manfaat memilih teknologi jaringan nirkabel. Yang pertama, efisiensi sumber daya. Dengan memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, Anda dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Misalnya, jika Anda memilih teknologi yang memiliki cakupan yang lebih besar dari yang sebelumnya Anda butuhkan, itu dapat mengakibatkan pemborosan energi dan biaya yang tidak perlu. Yang kedua, kinerja yang lebih baik. Dengan memilih teknologi yang sesuai, Anda dapat memastikan bahwa jaringan Anda mampu memberikan kinerja yang diharapkan. Teknologi yang tidak tepat untuk kebutuhan Anda mungkin tidak mampu mengatasi jumlah pengguna yang tinggi atau menyediakan kecepatan dan latensi yang cukup untuk aplikasi yang kritis. Dengan memilih teknologi yang sesuai, Anda dapat memastikan bahwa jaringan Anda dapat memberikan kinerja yang diharapkan. Yang ketiga, keamanan yang ditingkatkan. Memilih teknologi yang sesuai juga penting dalam hal keamanan. Setiap jenis teknologi jaringan nirkabel memiliki kerentanan dan tantangan keamanan sendiri. Dengan memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, Anda dapat memilih opsi keamanan yang tepat dan mengimplementasikannya dengan baik, sehingga melindungi jaringan Anda dari ancaman yang mungkin timbul. Keempat, penghematan biaya. Memilih teknologi yang sesuai juga dapat membantu Anda menghemat biaya dengan menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan yang sebenarnya. Anda dapat menghindari pembelian dan penggunaan peralatan yang tidak diperlukan. Selain itu, teknologi yang sesuai juga dapat membantu mengurangi biaya operasional jaringan, seperti biaya listrik atau biaya perawatan. Berikut ini adalah contoh atau gambar dari teknologi jaringan nirkabel. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.